panjang yang beda ini 1000 meter misalkan, ini 500 meter. Awalnya itu kan tanggul itu sama. Jadi elevasi tanggul itu misalkan di 10,00. Sama di sini juga 10,00. Nah, di sini punya ukuran saluran yang berbeda. Misalkan di sini itu ukurannya 1 meter, ininya 1 meter. Nah, di sini ukurannya misalkan 0,8, ini 0,8. Nah, dihitung dari apa namanya tanggulnya. Jadi di tanggul ini kan 10 keluar ke bawah. Jadi kan salurannya kan arahnya ke sana, ini ke sana, nanti ke sini gitu ya. Nah, ini 10, di sini 10. Ketemunya kan di sini berarti 9, berapa? 2 ya. Nah, kalau di sini ketemunya plus 9 dasarnya. Jadi ini dasar, ini dasar. Yang ini tanggul, tanggul. Nah, di dasar ini dengan kondisi kan kamu punya data S ya. S-nya berapa? Nanti akan tahu, oh di sini posisinya adalah plus 8, katakanlah 8,9. Nah, ini juga punya data S. Di sini ketemunya 9,2 misalkan plus 9,10. Nah, di sini berarti kan punya apa ya? Harus dipilih mana yang terendah. Yang terendah itu ini. Berarti awalnya saluran ini adalah plus 8,9. Nah, kalau kayak gini apa namanya? Bisa disesuaikan nanti. Oh, apa namanya? Posisinya 8,9, jatuhnya ke sini berapa? Nanti akan lebih apa ya? Runtut gitu loh, Mbak. Jadi 8,9 di sini, nanti ini punya data S, nyampe di sini itu berapa. Nah, itu bisa disesuaikan. Jelas nggak caranya? Jadi diruntutkan. Nanti kalau ketemu antara dua saluran diambil yang terkecil. Nanti di situ jadi ambilnya gitu. Nanti kalau ada saluran lagi dari sana ya ambilnya dari tanggul yang sama. Dasarnya 10 misalkan. Nah, 10 ini punya berapa? Nah, nanti dia diambilnya dari yang terkecil, ambilnya dari yang terkecil dari situ. Jelas, Mbak? Halo? Iya, Bu, nanti coba saya coba-coba lagi. Mm-mm. Jadi kalau kayak gini, tanggulnya bisa relatif sama. Nanti kedalamannya yang beda-beda elevasi dasarnya. Nah, jatuhnya yang paling ujung itu elevasinya yang paling rendah. Pokoknya kalau ketemu antar dua saluran, itu ambil elevasinya yang terendah dari salah satu. Tapi ujung-ujungnya akan dari tanggul yang sama. Jadi tanggul dikurangi sama salurannya, itu jadi dasar salurannya, dan diikutin gitu. Nanti dicek pakai AAH airnya. H airnya di masing-masing titik itu berapa. Makanya kalau ketika ngerjain elevasi ini memang nggak bisa kalau langsung pakai Excel ya, harus dilihat juga di gambarnya itu gimana. Karena masing-masing itu punya kondisi yang berbeda. Gitu. Jadi kalau nggak sambil lihat lihat apa namanya gambarnya masing-masing ya agak susah. Tapi prinsipnya kayak gitu. Jelas Mbak? Siapa tadi yang nanya? Iya, Bu. Mbak Terima kasih, Salsabila Bu. ya. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk deadline pengumpulan PBK ini kira-kira kapan nggih, Bu? Maunya kapan? Yang jelas sepertinya insya Allah nanti setelah Lebaran itu saya akan kasih yang soal irigasi. Ya nanti bisa menyesuaikan lah ya. Pokoknya eh, jadi kalaupun belum, maksudnya belum selesai mau tetap dikerjain, tapi tugas kita sudah beralih ke tugas irigasi gitu loh Mas.
Jelas begitu? Oke, Bu. Terima kasih. Oke, masih ada yang mau didiskusikan lagi? Izin tanya lagi Bu soal metode yang dari Mm, atas ke bawah untuk elevasi. Jadi untuk urutannya itu mm, diasumsikan dulu elevasi muka tanggulnya dulu ya Bu untuk yang tersier-tersier itu kalau bisa disamakan. mm, Terus dari data mm, kemiringan yang tadi bisa eh dari dikurangi itu ya Bu langsung sama salurannya ya, besar salurannya untuk ketemu elevasi dasar. mm, 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 Terus mm. untuk saluran yang berikutnya itu masih pakai elevasi baru mulai pakai kemiringan yang dari saluran sebelumnya tadi untuk tahu di Mm-mm. elevasi dasar dihilir untuk saluran tersier tadi dan itu jadi hulunya untuk Mm-mm. saluran yang sekunder. Iya, Oh baik Bu, terima kasih. oke. Coba dikerjain dulu ya. Ya terserah mau nyamannya pakai yang mana. Yang penting sama-sama benernya. Cuma ya itu tadi kalau bisa tidak ada backwater. Tapi kalaupun ada backwater sebenarnya kalau misalkan ada backwater itu kalau kita di perencanaan itu harus dihitung memang. Jadi kalau memang pakai itu backwaternya itu sejauh berapa? Apakah W yang disediakan itu sudah cukup apa enggak. Nah, kalau di tugas ini, karepku kalian nggak usah hitung sampai backwater. Jadi kalau bisa ya, kalau ada kayak gitu ya mending turun aja salurannya, apa elevasi dasarnya tuh turun supaya nggak ada backwater. Itu aja sih pesannya. Kan kalian masih apa ya, istilahnya belajar gitu loh. Kalau sebenarnya mau pakai caranya Mas Jinar boleh, mau pakai cara saya yang saya sampaikan tadi juga boleh. Masing-masing punya ini. Tapi kalaupun ada backwater ya itu harus dihitung sejauh apa backwaternya, terus setinggi apa, apakah W-nya cukup apa tidak. Itu aja. Oh iya Bu, izin tanya lagi, saya masih bingung untuk Mm-mm. pengaruh MAL itu apa Bu? MAL. Muka air laut. Iya, itu pengaruhnya di apa Bu? Apa tidak boleh melewati itu untuk ketinggian muka airnya? Sebenarnya kan saya ngasih ngasih data MAL tah. Ada Bu, Iya tah. ada. Itu kayaknya kalau MAL itu elevasi ininya apa namanya? Harusnya misalkan itu ya nanti eh, apa namanya di ujungnya jadi kamu kan dari perumahan itu kan buangnya ke badan air misalkan saluran drainase kota. Nah, harus lebih tinggi daripada itu kalau bisa. Tapi kayak gitu tuh sebenarnya ya tergantung ya Mas Mbak. Jadi kalau di kondisi nyata karena ini cuma tugas dan saya kan ambil gampangnya kalau bisa lebih tinggi dari itu. Tapi kalau misalkan di kenyataannya kalaupun perumahan-perumahan itu nanti jatuhnya muka airnya itu masih di bawahnya dari badan airnya, ya perlu ada pintu, perlu ada pompa, perlu ada kolam tampungan lagi. Nah, itu nanti kalau misalkan mau bahas di skripsi itu silakan. Tapi kalau di tugas besar, saya tuh lebih enak misalkan oh nggak usah ada backwaternya, nggak usah ada ya kalau bisa elevasinya itu di atas daripada drainase kotanya supaya yo nggak perlu ada pintu, nggak perlu ada dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kalau di drainase memang gitu. Jadi ibaratnya kalau di tugas besar ini saya apa ya paling nggak kalian pernah menghitung apa namanya dan merencanakan kondisi yang sederhana yang kira-kira tuh lokasinya sudah enak urukannya tinggi, terus kemudian relatif datar, terus kemudian di bawahnya itu apa namanya tempat pembuangan drainasenya itu juga elevasinya lebih rendah sehingga tidak bingung-bingung menghitung yang lainnya. Tapi kalau case by case kenyataannya ya
mungkin saja perumahan itu elevasinya tidak rata, itu juga bisa. Jadi nanti tanggul per tanggul itu juga akan beda. Elevasi dasar tanahnya dengan dasar salurannya juga akan beda. Kemudian bisa juga elevasi muka air di ujung dia buang itu juga lebih tinggi daripada kondisi perumahannya. Jadi harus ada pompanya, harus ada pintunya dan lain sebagainya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan gitu. Permisi Bu Dana, berarti kalau Terus, ada data elevasi tertinggi di sini, saya pakai buat elevasi tertinggi tanggulnya nggak apa-apa ya Bu ya? nggak apa-apa. Paling nggak kalian tuh pernah ngitung elevasi, jadi tahu alurnya gitu loh Mas. Kalau kalau sudah pernah itu nanti kalau logikanya jalan itu pasti bisa kok ngitung model apa aja. Jadi ini cari yang paling mudahnya kalian menghitungnya gimana gitu. Ya kan saya tidak menyalahkan ya tadi mau dihitung pakai kalau pakai hilir itu juga boleh, tapi konsekuensinya berarti oh nanti tanggulnya akan beda-beda. Kalau nanti dihitung pakai yang itu, nah jadi ada pilihan-pilihannya. Baik Bu Dana, terima kasih. Ada lagi yang didiskusikan? Oke, bisa saya akhiri berarti ya. Dikerjakan gitu aja. Insya Allah nanti akhir setelah Lebaran saya akan keluarkan yang soal irigasi. Jadi kita sudah mulai mengerjakan irigasi, tapi drainasenya ya sambil jalan tetap dikerjakan. Kalau belum selesai, nah nanti pengumpulannya kita diskusikan lagi enaknya kapan gitu ya. Oke, jelas? Jelas. Oke. Oke, saya akhiri dulu perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih Recording semuanya stopped. yang sudah masih semangat walaupun di di hari liburnya, di siang-siang yang mungkin sudah ngantuk-ngantuk. Nah, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama ini saya ada salah, mumpung juga ini lebaran, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan saya. Selamat berkumpul dengan keluarganya semuanya ya. Saya akhirin dulu ya semuanya. Ini maaf saya kalau kayaknya pakai video, kalau on cam kayaknya sinyal saya juga jelek, jadi sama-sama ini aja ya, apa namanya, sama-sama tahulah. Oke, saya akhirin dulu semuanya Mas Mbak. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dana. Terima kasih. Terima kasih. Oke.